Get ready for the countdown. 3, 2, 1, 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 1 akan mempersembahkan video mengenai materi ruang lingkup manajemen keuangan. Capaian pembelajaran yaitu mampu menjelaskan tentang ruang lingkup manajemen keuangan, yaitu kompetensi akhir yang diharapkan. Terbagi 4 bagian. Yang pertama, memahami pengertian dan ruang lingkup manajemen keuangan. Yang kedua, memahami aksioma dalam manajemen keuangan. Yang ketiga, memahami fungsi-fungsi manajemen keuangan. Dan yang keempat, memahami asas pembelanjaan dan jenis pembelanjaan. Tentang keuangan, di mana di sini ada 2 pendapat. Yang pertama dari Gitmin, keuangan sebagai seni dan ilmu mengenai pengelolaan uang. Sedangkan yang kedua, menurut Emery et al., keuangan merupakan sebuah disiplin yang berhubungan dengan penentuan nilai dan pengambilan keputusan. Jadi, keuangan merupakan seni dan ilmu untuk mengelola uang, baik uang yang dimiliki oleh badan usaha, pemerintah, maupun perseorangan. Ada beberapa definisi manajemen keuangan. Yang pertama, manajemen terhadap fungsi-fungsi keuangan. Yang kedua, kegiatan perencanaan, analisis, dan pengendalian kegiatan keuangan. Yang ketiga, kegiatan perencanaan, pengorganisasian, staffing, pelaksanaan, dan pengendalian fungsi-fungsi keuangan. Dan yang terakhir ada aktivitas yang bersangkutan dengan usaha untuk mendapatkan dana dan menggunakan dana atau mengalokasikan dana. Definisi manajemen keuangan. Manajemen dana baik yang berkaitan dengan pengalokasian dana dalam berbagai bentuk investasi maupun usaha pengumpulan dana untuk pembiayaan investasi. Jadi, perusahaan setiap saat dapat dipandang sebagai kumpulan dana dari berbagai sumber dana. Pemegang saham dan investor menanamkan dananya dalam bentuk penyertaan modal, kreditur menanamkan dananya sebagai pinjaman. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari neraca, bagian-bagian neraca dan penjelasannya. Di sini ada neraca. Neraca terbagi menjadi 2, yaitu ada aktiva dan pasiva. Aktiva adalah aset, pasiva hutang atau kewajiban yang harus dibayar oleh perusahaan. Bagian-bagian dari aktiva yaitu ada aktiva lancar dan aktiva tetap. Di sini aktiva lancar adalah aset yang masa penggunaannya hanya dalam jangka waktu yang singkat. Masa pakai aset lancar yang umum adalah kurang dari 1 tahun. Aktiva tetap adalah kekayaan perusahaan yang memiliki wujud, mempunyai manfaat ekonomi lebih dari 1 tahun dan diperoleh perusahaan untuk melaksanakan kegiatan perusahaan, bukan untuk dijual kembali. Bagian-bagian dari pasiva itu ada hutang atau modal asing atau ada modal sendiri. Modal asing adalah modal yang berasal dari luar perusahaan yang sifatnya sementara bekerja di dalam perusahaan, dan bagi perusahaan yang bersangkutan modal tersebut merupakan utang yang pada saatnya harus dibayar. Modal sendiri adalah modal yang menanggung risiko atau disebut dengan modal equity. Modal sendiri dapat berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan, dan hibah. Neraca yang kedua itu ada penggunaan dana dan sumber dana. Bagian-bagian dari penggunaan dana ada modal kerja dan investasi. Penggunaan dana adalah perhitungan tingkat proyek dari semua biaya proyek di semua kategori. Bagian penggunaan dana diturunkan sebelum sumber dana dan menentukan berapa banyak dana yang dibutuhkan. Modal kerja adalah jumlah dana yang digunakan selama periode akuntansi yang dimaksudkan untuk menghasilkan pendapatan jangka pendek saja, yaitu berupa kas, persediaan barang, piutang, setelah dikurangi profit margin dan penyusutan aktiva tetap. Adapun ada investasi.
penanaman modal atau pelaburan adalah suatu kegiatan menanamkan modal, baik langsung maupun tidak, dengan harapan pada waktu nanti, pemilik modal mendapatkan sejumlah keuntungan dari hasil penanaman modal tersebut. Sumber dana. Bagian dari sumber dana ada hutang atau modal asing, modal sendiri. Oke, kita lanjut saja ke materi berikutnya, yaitu aksioma manajemen keuangan. Di sini aksioma manajemen keuangan ada 10 poin. Seperti yang pada di atas, kita langsung saja ke pembahasan. Yang pertama, return trade-off. Risk return trade-off merupakan pernyataan yang menunjukkan adanya pertukaran antara risiko dan return. Ini bisa dikatakan antara keseimbangan risiko dan return. Suatu tuntutan konsekuensi dari sebuah sebab. Prinsipnya adalah semakin tinggi risiko suatu pekerjaan, maka return yang diperoleh mestinya harus makin besar. Maka sering muncul pernyataan high risk dan high return yang merujuk pada kompensasi yang besar akibat pekerjaan yang dilakukan berisiko tinggi. Yang kedua, time value of money, nilai waktu uang, yaitu menerima sejumlah uang di waktu sekarang lebih baik daripada menerimanya dengan jumlah yang sama di masa yang akan datang. Hal ini berkaitan dengan nilai uang yang semakin lama semakin menurun akibat terjadinya inflasi. Penurunan nilai uang inilah yang menjadi salah satu dasar munculnya bunga dalam perbankan, sebagai bentuk antisipasi agar nilai uang yang akan datang tidak menurun dari nilai uang sekarang. Di samping inflasi yang selalu dipertimbangkan adalah risiko bahwa rentang waktu antara sekarang dan yang akan datang akan banyak terjadi peristiwa yang tidak dapat diduga, di mana setiap peristiwa akan memiliki konsekuensi yang berbeda, dan di dalamnya terdapat berbagai macam risiko yang dapat merugikan dan menghilangkan kesempatan untuk memperoleh sejumlah uang. Ketidakpastian situasi nilai yang perlu diwaspadai, sehingga jika ditawarkan apakah sejumlah uang akan kita terima sekarang atau tahun depan, maka lebih baik menerimanya sekarang dengan jumlah yang sama. Lanjut, yang ketiga, cash not profit is king. Dalam pepatah lama dikatakan profit is queen but cash is king. Dalam banyak kasus, para pengusaha sering menjadi repot mengurus bisnisnya dikarenakan kesulitan keuangan di tahun berikutnya. Padahal menurut catatannya laba yang diperoleh selalu meningkat. Tetapi setelah diteliti, ternyata keuntungan yang diperoleh perusahaan hampir semua dalam bentuk piutang, yang tingkat likuiditasnya tentu kalah dibandingkan dengan kas. Kesulitan keuangan yang dialami oleh banyak pebisnis salah satunya disebabkan karena mereka terlalu fokus pada laba dan mengabaikan aliran kas. Pebisnis yang terlalu fokus pada laba adalah pebisnis tipe pedagang, sulit berkembang, sedangkan pebisnis yang cermat akan menyelaraskan aliran kasnya. Mereka ini termasuk tipe bisnis berjiwa entrepreneur, bukan pedagang yang mencari keuntungan untuk jangka pendek. Yang keempat, selanjutnya, incremental cash flow count. Incremental cash flow adalah arus kas yang berhubungan langsung dengan investasi, di mana pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan pertimbangan adanya pertambahan kas. Jika suatu proyek dikerjakan ataupun mempertimbangkan dampak yang terjadi terhadap kondisi keuangan kas saat proyek diterima dan pada saat proyek tidak diterima untuk dikerjakan. Lanjut, yang kelima, the course of competitive markets. Persaingan yang semakin ketat akan membelah pasar menjadi bagian-bagian kecil, karena semakin banyak produsen yang masuk untuk bersaing pada produk yang sama di pasar yang sama, sehingga mengakibatkan lesunya usaha. Kondisi ini mengisyaratkan bahwa tidak selamanya laba dapat diperoleh dalam jumlah yang besar. Kecilnya penerima laba akan berdampak pada kecilnya tingkat pengambilan investasi. Untuk itu perlu dilakukan beberapa hal untuk menjaga agar usaha tetap mampu bersaing dan mempertahankan pasarnya. Di antaranya adalah diversifikasi produk, penguasaan bahan baku, penggunaan teknologi tepat guna untuk meminimalisir biaya. Lanjut untuk poin yang keenam, efisien capital market. Capital market atau pasar modal yang efisien adalah pasar modal di mana perusahaan memiliki gerak yang cepat dan harga yang tepat pula.
aktiva finansial yang diperjualbelikan mencerminkan seluruh informasi yang ada dan dapat menyesuaikan diri secara tepat terhadap informasi baru. Efisiensi pasar modal dinilai melalui keberhasilan dalam menggabungkan dan menyelaraskan informasi. Lanjut yang ketujuh, the agency problem. Masalah keagensian terjadi antara para manajer dengan pemegang saham, di mana para manajer dipercaya untuk mengelola perusahaan dan memberikan keuntungan dari semua aktivitas bisnis perusahaan agar para pemegang saham mendapat keuntungan dari keuntungan perusahaan tersebut. Masalahnya adalah manajer tidak akan bekerja untuk para pemegang saham jika tidak selaras dengan kepentingan mereka. Para manajer akan mengambil keputusan yang akan memberi keuntungan bagi mereka, kecuali jika ada aturan main yang menjelaskan bagaimana struktur insentif dapat mengakomodasi kepentingan kedua belah pihak, manajer dan pemegang saham. Yang kedelapan, tax bias business decisions, yaitu pertimbangan pajak yang dijadikan landasan pengambilan keputusan terhadap suatu aktivitas bisnis. Untuk itu, yang perlu diperhatikan dalam manajemen keuangan adalah segala keputusan dan perhitungan perusahaan setelah dipotong pajak. Artinya jangan hanya melihat harga dari suatu produk yang dapat diterapkan pada sebuah wilayah lebih menguntungkan, tetapi lupa bahwa harga tersebut belum dimasukkan ke komponen pajak. Yang kesembilan, all risk is not equal. Setiap usaha memiliki risiko yang berbeda. Untuk itu perlu melakukan investasi usaha pada bidang-bidang yang berbeda untuk mengantisipasi terjadi risiko yang mengakibatkan kolapsnya sebuah usaha. Yang terakhir, ke-10, ethical dilemmas are everywhere in finance. Etika yang merupakan nilai-nilai normatif yang harus dilekatkan pada sikap seseorang dimanapun dia berada. Namun demikian sering terjadi dilema di tengah-tengah aktivitas bisnis yang dilakukan. Hal ini karena adanya kepentingan-kepentingan tertentu pada setiap diri individu. Untuk itu, pada setiap perusahaan selalu ada aturan nilai universal yang sering disebut budaya perusahaan sebagai bentuk dan upaya perusahaan mengarahkan karyawannya agar memegang teguh nilai-nilai yang baik. Kesalahan etis walaupun dapat dimaafkan, tetapi akan dapat membunuh karir seorang karena biasanya pelanggar etika akan mendapat hukuman sosial disebabkan pelanggaran etika merupakan pertaruhan integritas yang dibutuhkan sebagai nilai budaya perusahaan. Tugas manajer keuangan yaitu mengambil keputusan investasi, pendanaan, dan likuiditas dengan tujuan memaksimumkan kemakmuran pemegang saham atau nilai saham. Kemudian menciptakan nilai. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan aliran kas masuk. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi manajer keuangan. Sebelum kita masuk di fungsi manajer keuangan, kita harus mengetahui dulu apa itu manajer keuangan. Nah, manajer keuangan adalah salah satu posisi di mana membuat sebuah keputusan finansial serta mengaplikasikannya demi tercapainya suatu tujuan perusahaan. Dengan kata lain, seorang manajer bertugas untuk membantu perusahaan dalam menjalankan manajemen perusahaannya. Baiklah, kita masuk di fungsi manajer keuangan. Nah, fungsi manajer keuangan ini ada 3. Yang pertama yaitu fungsi manajer keuangan di bidang keputusan investasi. Nah, apa itu investasi? Investasi merupakan aktivitas penggunaan dana dalam keseluruhan aset perusahaan. Secara garis besar, keputusan investasi dapat dikelompokkan ke dalam investasi jangka panjang. Terus yang kedua, ada fungsi manajer keuangan di bidang keputusan pendanaan. Nah, untuk melakukan investasi diperlukannya sejumlah dana yang harus diperoleh. Dan yang ketiga ialah kebijakan dividen. Nah, menyangkut tentang keputusan apakah laba yang diperoleh perusahaan seharusnya dibagikan dalam bentuk dividen kepada pemegang saham ataukah laba tersebut sebaiknya ditahan guna investasi di masa mendatang. Itulah gunanya kebijakan dividen.
Selanjutnya saya akan membahas fungsi keuangan. Fungsi keuangan adalah berkaitan dengan keseluruhan aktivitas yang bersangkutan dengan usaha untuk memperoleh dana dan menggunakannya atau mengalokasikan dana tersebut. Fungsi ini sering disebut sebagai kegiatan manajemen keuangan. Adapun ruang lingkup atau kegiatan manajemen keuangan yaitu yang pertama, manajemen keuangan memperoleh dana dari pasar keuangan atau pasar modal disebut financial market. Pasar keuangan menyediakan dana jangka pendek atau money market. Pasar modal menyediakan dana jangka panjang atau capital market. Dan yang kedua, ada dana yang diperoleh ditertibkan dalam berbentuk aktivitas perusahaan atau financial asset berupa aktivitas real atau real asset dan investasi. Aktivitas dipakai untuk menunjukkan operasi perusahaan sehingga nantinya akan memperoleh pendapatan, keputusan investasi, dan memperoleh struktur kegiatan perusahaan yaitu perbandingan aktivitas tetap dan lancar. Dan yang ketiga, berdasarkan operasi perusahaan diharapkan memperoleh laba atau profit yang akan dikelola manajemen keuangan. Dan adapun keterangan yang keempat, 4A, sebagai dana tersebut dikembalikan ke pasar keuangan melalui medium yang berbeda-beda. Pemegang saham dibagikan dividen, untuk pemegang hutang dibagikan bunga, dan pengembalian pinjaman pokok hutang. Dan keterangan yang 4B yaitu sebagai tingkat keuangan ditanamkan kembali oleh manajemen keuangan ke dalam perusahaan. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan kepada teman saya yaitu Bima. Ini saya akan menjelaskan tentang fungsi manajemen keuangan. Ada 3, yaitu 1 fungsi pendanaan atau financing, kedua fungsi investasi atau investment, dan yang ketiga fungsi pembagian laba atau dividend policy. Dan penjelasannya akan dijelaskan oleh Fadil. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu fungsi manajemen keuangan. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi pendanaan atau disebut dengan financing. Fungsi pendanaan adalah keputusan manajemen keuangan dalam melakukan pertimbangan dan analisis perpaduan antara sumber-sumber dana yang paling ekonomis bagi perusahaan untuk mendanai kebutuhan-kebutuhan investasi serta kegiatan operasional perusahaan. Keputusan pendanaan akan tercermin dalam sisi pasifa perusahaan yang akan mempengaruhi finansial struktur maupun kapital struktur. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi investasi. Yang mana fungsi investasi ini adalah bagian dari ruang lingkup manajemen keuangan. Fungsi investasi sendiri adalah melahirkan keputusan investasi, yang mana keputusan investasi berkaitan dengan masalah bagaimana seorang manajer harus mengalokasikan dana ke dalam bentuk investasi yang dapat mendatangkan keuntungan perusahaan di masa yang akan datang. Keputusan ini akan tergambar dari aktiva perusahaan dan akan mempengaruhi struktur kekayaan perusahaan. Fungsi pembagian laba ada 3, yaitu merupakan dividen bagian dari keuntungan suatu perusahaan yang dibayarkan kepada para pemegang saham. Yang kedua yaitu keputusan dividen adalah keputusan manajemen keuangan dalam menentukan besarnya proporsi laba yang akan dibagikan kepada para pemegang saham dan proporsi dana yang akan disimpan di perusahaan sebagai laba ditahan untuk pertumbuhan perusahaan. Yang ketiga yaitu kebijakan ini juga dapat mempengaruhi finansial struktur maupun kapital struktur. Fungsi pembagian laba melahirkan keputusan dividen. Keputusan dividen merupakan keputusan manajemen keuangan yang untuk menentukan A. besarnya persentase laba yang dibagikan kepada pemegang saham dalam bentuk cash atau dividen. B. Stabilitas dividen yang dibagikan. C. Dividen saham. D. Pemecahan saham. E. Penarikan kembali saham yang diberedarkan.
Di sini saya akan menjelaskan yaitu tujuan perusahaan dan tujuan keuangan. Perusahaan adalah organisasi yang bertujuan untuk memperoleh laba atau profit, sehingga tujuan keuangan secara normatif adalah memaksimalkan nilai perusahaan atau disebut maximize value of the firm. Value of the firm adalah harga yang bersedia dibayar oleh calon pembeli apabila perusahaan tersebut dijual. Apakah maximize value of the firm sama dengan maxim profit? Ada beberapa pertimbangan yang perlu kita lihat, yaitu yang pertama, apabila profit yang dimaksud adalah accounting profit, artinya laba yang dipakai adalah laba yang dihitung berdasarkan nilai buku. Yang kedua, apabila profit yang dimaksud adalah economic profit, jumlah kekayaan yang dapat dikunjungi tanpa membuat pemilik merugi, dengan kata lain berkurang modalnya. Di sini saya akan membahas tentang asas-asas pembelanjaan. Asas pembelanjaan dibagi menjadi 4, yaitu pertama asas likuiditas, kedua asas solvabilitas, ketiga asas rentabilitas, dan yang keempat itu asas kekuasaan. Asas likuiditas adalah tingkat efektivitas atau kemudahan sebuah aset untuk dapat diubah menjadi uang tanpa mempengaruhi harga pasarannya. Semakin cair suatu aset, maka semakin mudah untuk diungkap kapanpun kamu membutuhkan. Yang kedua yaitu asas solvabilitas, adalah suatu kemampuan yang ada dari perusahaan itu sendiri untuk mengembalikan pinjaman yang diberikan oleh kreditor baik dalam bentuk jangka pendek maupun jangka panjang. Umumnya untuk solvabilitas jangka pendek biasanya akan diukur dan dibandingkan dengan aset lancar. Sedangkan solvabilitas dalam jangka panjang, maka pendapatan akan menjadi poin penting dalam pengukuran tersebut. Untuk itu, solvabilitas adalah pengukuran yang sangat penting yang diperlukan perusahaan agar dapat mengetahui bagaimana kemampuannya untuk mendapatkan pinjaman. Yang ketiga yaitu asas rentabilitas, adalah perbandingan antara laba dengan aktiva atau modal yang menghasilkan laba tersebut. Selain itu, rentabilitas dapat juga digunakan untuk mengukur pada saat pengambilan suatu keputusan tentang masalah pemenuhan kebutuhan keuangan perusahaan. Apakah akan menggunakan kebutuhan modal asing secara kredit atau menggunakan modal sendiri. Yang terakhir adalah asas kekuasaan, mengajarkan bahwa dalam kebijakan financing harus memperhatikan kebijakan manajemen perusahaan. Sumber-sumber dana perusahaan. Sumber-sumber dana perusahaan terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama, sumber intern, yaitu sumber dana yang dibentuk atau dihasilkan sendiri di dalam perusahaan, meliputi laba ditahan dan akumulasi penyusutan. Yang kedua yaitu sumber ekstern, yaitu sumber dana yang berasal dari luar perusahaan, yaitu dari kreditur, pemilik, peserta atau pengambil bagian di dalam perusahaan.